Selamat malam semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah mengumpulkan kita bersama-sama di tempat ini. Walaupun kita hanya dapat berjumpa secara virtual, tapi saya harap dengan diskusi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada saudara-saudari sekalian karena telah memberikan waktunya nih buat hadir pada pertemuan malam ini. Seperti pepatah berbicara bahwa tak kenal maka tak sayang, maka kiranya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri nih. Nama saya Sylvia Irawan dan saya akan mencoba memfasilitasi diskusi kali ini. Tapi tenang aja, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang mendukung berjalannya diskusi kali ini. Mungkin rekan-rekan sekalian boleh menyalakan fitur raise hand agar saudara-saudari di sini lebih mengenal nih. Yap, di sini ada Kak Muhammad Faras, ada Angelika Aurelia, dan Angelina Siaan. Baiklah, boleh di low hand lagi? Baik, Kak. Oke, saya akan memaparkan bahwa tujuan dari pertemuan diskusi kita kali ini adalah untuk melakukan pembicaraan terbuka tentang pengalaman bersama tolak angin madu nih. Pertemuan ini diadakan atas pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah account planning. Sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa tujuan dari diskusi kali ini dibuat, yaitu pertama adalah mengetahui alasan peserta FGD tidak mengonsumsi produk tolak angin madu nih. Yang kedua adalah mengetahui persepsi peserta FGD terkait dengan relevansi antara harga dan khasiat yang ditawarkan oleh produk tolak angin madu. Dan yang terakhir adalah mengetahui sejauh mana sih awareness of brand benefit produk tolak angin madu di benak masyarakat. Agar tujuan diskusi ini dapat tercapai dengan baik, kami perlu memahami bahwa bagaimana pendapat baru dan apa yang dirasakan oleh berbagai macam latar belakang masyarakat Indonesia, khususnya pada kelompok kali ini yang sama sekali belum pernah mencoba mengonsumsi produk tolak angin madu nih. Kami berharap dengan berpartisipasi dalam forum ini, saudara sekalian dapat semakin sadar nih bahwa pentingnya kesehatan khususnya di situasi pandemi COVID-19. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal lagi yang akan saya sampaikan mengenai peraturan selama diskusi ini berlangsung. Yang pertama adalah diskusi ini harus terbuka dan jujur. Diskusi ini adalah untuk mencari tahu tentang pendapat, pandangan, dan pemikiran teman-teman sekalian. Jadi dalam diskusi ini tuh benar-benar tidak ada jawaban yang benar ataupun yang salah ya. Dan yang kedua, dimohon untuk semua peserta untuk saling menghormati pendapat orang lain. Orang lain mungkin punya pandangan atau pendapat yang berbeda dan itu merupakan hal yang baik dalam diskusi ini. Yang ketiga adalah dimohon untuk memberikan kepada setiap orang kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembicaraan. Yang keempat adalah dimohon untuk tidak menjatuhkan produk atau brand kompetitor selama diskusi ini berlangsung. Dan yang peraturan yang terakhir adalah apapun yang akan Anda sampaikan dalam diskusi ini akan kami simpan dan kami rahasiakan. Kami akan membuat catatan tentang perjalanan diskusi ini dan apa yang teman-teman sekalian sampaikan. Oke, sebelumnya nih, biar kita lebih kenal satu sama lain, bolehkah saya mempersilahkan para peserta FGD untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, usia, dan domisilinya. Oke, mungkin dari Kak Raihan dulu, boleh? Silakan. Oke, halo, selamat malam semuanya. Aku namanya Raihan dari Depok, umur 20 tahun. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Kak Tania. Halo, selamat malam semuanya. Nama saya Yoke Betania. Umur saya 22 tahun, domisilinya di Gading Serpong. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Kak Adi. Ya, halo, nama saya Adi, saya berasal dari Depok. Oke, baiklah. Tanpa berbasa-basi panjang lagi nih, mari kita mulai diskusi ini aja ya. Tapi tenang aja teman-teman, jadi di sini kalian bisa menyampaikan pendapat dengan santai aja, dan kita juga bisa lakukan diskusi ini dengan bentuk interaksi juga. Oke, baiklah. Diskusi kali ini diawali dengan pertanyaan pertama, yaitu menurut kalian nih ya, penting nggak sih buat kita tuh jaga kesehatan di tengah pandemi? Apakah itu sesuatu yang menjadi prioritas? Boleh beritahu juga alasannya? Mungkin dari Kak Adi dulu. Ya, selama pandemi ini menurut saya menjaga kesehatan itu sangat penting, apalagi kan sudah banyak di rumah sakit sudah banyak pasien COVID, jadi ada baiknya kita menghindari rumah sakit, jadi ya lebih baik jaga kesehatan aja. Oke, baiklah. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan dengan kata Nia.
Ya, menurut saya menjaga kesehatan di masa pandemi kayak gini juga sangat penting ya. Apalagi selain karena adanya pandemi COVID ini kan banyak sekali penyakit-penyakit yang menyerang tubuh kita. Maka dari itu untuk menjaga kesehatan itu sangat penting untuk kita semua seperti itu. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Kak Raihan. Oke, sebenarnya sih sama. Sangat penting menjaga kesehatan, terutama untuk menjaga imun supaya tetap di atas ya, supaya nggak terinfeksi dengan virus atau penyakit lain-lain. Oke, jadi penting banget ya buat kita jaga kesehatan. Biasanya kalau kita ngomongin soal kesehatan berarti identik nih dengan obat-obatan nih. Kalau gitu aku pengen nanya, apa sih yang pertama kali kalian pikirkan ketika kalian tuh mendengar kata obat-obatan herbal? Mulai dari Kak Raihan terlebih dahulu, Paling ngemut daun atau jamu mungkin. daun atau jamu. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Kak Tania. Mungkin biasanya obat-obatan herbal itu obat-obatan dari obat-obatan China gitu ya, bukan menurut saya itu salah satu yang saya ketahui. Setelah itu mungkin jamu juga bisa dijadikan sebagai obat-obat herbal. Oke, baiklah. Dari Kak Adi bagaimana nih? Ya, saya mungkin tidak beda jauh dengan yang lain, yaitu yang dipikirkan oleh saya adalah jamu dan obat-obatan China. Oke, baiklah. Jadi selanjutnya ini tetap masih mengacu nih dengan obat-obatan herbal. Untuk itu brand apa sih pertama kali yang muncul dalam benak kalian mengenai produk obat herbal? Atau apa sih yang pertama kali kalian pikirkan mengenai wah brand ini nih kalau misalkan produk obat-obatan herbal? Mungkin dari Kak Raihan bisa terlebih dahulu. Kalau brand ya, mungkin kayak apa ya? Mungkin self care mungkin itu termasuk herbal mungkin. Oke. Kalau untuk dari Kak Tania? Kalau menurut saya sih mungkin antangin ya, merupakan salah satu Antangin. obat herbal. Iya. Oke, baiklah. Kalau untuk dari Kak Adi bagaimana nih? Mungkin fix ya, atau tadi sama seperti yang lain. Oke, baiklah. Baiklah, jadi ada yang jawabnya fix, ada yang jawabnya self-care, ada juga jawabnya antangin. Nah, kalian itu berarti pernah nggak sih mengonsumsi obat-obatan herbal atau tradisional? Boleh mulai dari Kak Adi? Tapi mohon maaf saya lupa nama obatnya. Cuman dulu saya saat sedang terkena demam berdarah, saya sempat mengonsumsi obat Cina. Saya lupa nama mereknya itu katanya sih untuk menambah trombosit darah. Oke, baiklah. Kalau gitu untuk dari Kak Tania, apakah pernah nih mengonsumsi obat-obatan herbal atau mungkin obat-obatan tradisional? Pernah, sama seperti sebelumnya tadi saya pernah mengonsumsi obat China, cuman saya lupa itu obatnya mereknya apa. Waktu itu saya lagi sakit gigi, saya pakai obat itu dan itu sembuh, seperti itu. Oke, baiklah. Kalau gitu selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Kak Raihan ya. Bagaimana menurut Kak Raihan? Sebenarnya sih pernah ya. Contohnya mungkin self care tadi, mungkin juga contoh lainnya itu ada kayak bubuk hijau warnanya itu buat sariawan itu. Itu juga pernah sih pakai itu. Oke, baiklah. Jadi menurut kalian ini nih ya, ada nggak sih perbedaan yang signifikan antara obat-obatan herbal dengan obat-obatan yang modern, yang dari resep dokter gitu? Boleh mungkin dari Kak Tania terlebih dahulu? Perbedaannya ya? Ya. Kalau menurut saya, kalau dari komposisinya juga kali ya. Mungkin dari komposisi juga pasti kan kalau misalnya obat-obatan herbal itu mungkin lebih sehat seperti itu karena kan menggunakan bahan-bahan yang alami. Sedangkan dari resep dokter itu kan mungkin ada campuran bahan lain lah. Cuma menurut saya banyak orang pakai resep dokter itu karena mungkin lebih cepat sembuh atau mungkin reaksinya memang lebih bagus ke tubuh orang tersebut gitu sih menurut saya. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Kak Adi. Ya, mungkin agak lebih teknis ya. Cuman kalau menurut saya mungkin ya teknologi ya. Karena kan kalau yang obat-obatan modern dari dokter itu kan ya pasti pakai teknologi yang lebih advance dan apa ya, mungkin perbedaannya ya mungkin masyarakat lebih
apa ya, kayak kalau obat-obatan yang di dokter gitu kan, dokter yang ngomong gitu kan orang jadi lebih percaya nih, wah ini lebih manjur nih mungkin. Oke, baiklah. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Kak Raihan, bagaimana nih? Kalau aku sih mungkin perbedaannya aku ngelihatnya mungkin dari sisi kayak kimianya, walaupun aku nggak terlalu paham soal-soal kimia gitu, tapi apa ya, kan keduanya tuh intinya kimia, karena kita masukin kimia, dicernanya juga kimia. Jadi bagi aku sih nggak ada perbedaan yang signifikan gitu. Paling perbedaan itu ada di perspektif sama sudut pandang masyarakatnya aja sih. Jadi kayak apa, obat-obat herbal atau tradisional tuh lebih lebih dianggap aman atau nggak ada zat-zat yang berbahaya gitu sih. Oke, baiklah. Kalau gitu nih, berarti kita maju ke depan nih. Kalian tuh tahu nggak sih produk tolak angin madu? Atau nggak tahu sama sekali nih? Coba mungkin dari Kak Raihan, Em, Tolak angin sih taunya. tahu ya tolak angin. Oke, Mm-mm. mungkin dari Kak Tania, tahu tolak angin? Mungkin kalau di iklan-iklan ya saya pernah lihat sih, cuma pernah tahu aja gitu. Oke, baiklah. Selanjutnya kalau misalkan dari Kak Adi nih. Iya, saya juga taunya kebetulan lihat-lihat dari iklan sama lihat dari toko aja. Oke, baiklah. Mungkin dari Kak Adi nih, menurut Kak Adi tuh kalau misalkan Kak Adi lihat dari iklan nih, menurut Kak Adi tuh, tolak angin itu produk yang seperti apa sih? Mungkin apa ya, tolak angin tuh semacam obat herbal gitu. Jadi kalau misalnya masuk angin, orang pada minum. Mungkin mereka merasa kalau habis minum tolak angin tuh bakal lebih cepat sembuh mungkin. Oke, kalau dari Kak Tania nih, apa sih yang Kak Tania tahu tentang produk tolak angin madu? Mungkin bukan tolak angin madunya coba ya, mungkin tolak anginnya doang nih ya. Kalau tolak anginnya doang, ya seperti yang tadi, mungkin orang kayak kalau misalnya masuk angin, minumnya pasti tolak angin gitu kan, untuk menyembuhkan ya penyakit masuk angin itu. Cuman kalau untuk khasiat yang lain atau gimana saya kurang tahu sih. Oke, baiklah. Kalau untuk dari Kak Raihan sendiri nih, tolak angin itu produknya seperti apa sih? Aku tuh taunya cuman kayak baunya itu khas, kayak ada bau tersendirinya itu, sama bentuknya cair. Itu aja sih. Oke, bentuk kaca. Oke, baiklah. Jadi di sini kalau misalkan aku bisa simpulin nih bahwa kesehatan di tengah pandemi itu penting banget. Kita semua concern akan kesehatan. Dan kalau misalkan kita ngomongin obat-obatan herbal itu nggak jauh-jauh dari obat Cina atau mungkin obat-obatan yang digerus sendiri atau yang dibuat sendiri ya. Oke, mungkin selanjutnya kita masuk ke lebih lanjut lagi nih soal pengalaman dalam menjaga daya tahan tubuh nih. Jadi di sini pertanyaan pertama adalah bagaimana sih cara kalian buat jaga daya tahan tubuh di tengah pandemi COVID-19? Mungkin dari Kak Raihan terlebih dahulu. Kalau jaga daya tahan tubuh ya, Iya, jaga daya tahan tubuh paling sih apa ya, makan makanan sehat, mungkin kayak dijaga rasio antara protein, serat, sayur-sayur, nasi, karbohidrat segala macam gitu sih. oke. Kalau dari Kak Tania bagaimana nih? Kalau aku sih minum vitamin ya, vitamin setiap hari, jaga makan juga, sama nggak lupa minum air putih dan olahraga. Itu penting banget untuk menjaga kesehatan. Oke, baiklah. Selanjutnya gimana nih pendapat dari Kak Adi nih soal menjaga daya tahan tubuh di tengah pandemi COVID-19? Ya, mungkin menjaga menjaga pola makan dan ya minum vitamin walaupun saya jujur belum konsisten, dan olahraga juga walaupun saya belum konsisten juga, tapi ya kurang lebih itu yang saya lakukan untuk menjaga daya tahan tubuh. Oke, baiklah. Kalau gitu, kesulitan apa sih atau struggle apa yang kalian hadapi nih dalam menjaga daya tahan tubuh di tengah pandemi COVID-19? Mungkin dari Kak Tania. Kesulitannya ya, mungkin saat ini kan karena pandemi nih ya, banyak banget tuh vitamin-vitamin yang harganya sangat tinggi gitu. Jadi mungkin untuk kita jaga kesehatan aja susah karena kita mau beli vitamin aja harganya tuh tinggi banget gitu. Jadi nggak semua orang kan bisa apa ya, bukannya gimana, cuma maksudnya nggak semua orang tuh bisa mampu untuk membeli vitamin yang cukup mahal. Karena kan vitamin yang cukup mahal itu adalah vitamin yang bagus untuk menjaga kesehatan kan. Mungkin itu salah satu faktor
sulitnya orang tuh untuk menjaga kesehatan di saat pandemi ini. Paling hanya cuma bisa minum air putih atau jaga makan aja atau cuma olahraga aja gitu. Karena menurut saya tuh vitamin itu juga penting untuk menjaga daya tahan tubuh seperti itu. Oke, baiklah. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Kak Adi bagaimana nih? Ya, saya kurang lebih setuju dengan pendapat sebelumnya, yaitu langkanya vitamin-vitamin yang harganya melonjak tinggi. Selain itu juga seperti yang saya sebelumnya omongin, yaitu inkonsisten, karena kadang-kadang saya udah dijadwalin minum vitamin, tahu-tahu lupa, atau misalnya olahraga, nah, kadang-kadang kan kok mau olahraga, tahu-tahu males gitu, mungkin. Oke, baiklah. Dari mungkin Kak Raihan nih, bagaimana? Iya sih, sebenarnya benar juga apa yang dikatain Mas Adi tadi itu males, jadi semuanya olahraga itu kita males, keluar di rumah pun juga males, bawaannya tidur. Kalau mau jaga diet juga ada banyak makanan-makanan lain yang enak, karena belinya online kan bisa beli McD atau apa, gitu sih. Oke. Baiklah, jadi di sini kakak-kakaknya itu lebih menekankan kalau misalkan, di saat pandemi COVID-19 ini susah banget nyari vitamin karena overprice atau langka banget ya. Udah gitu selanjutnya juga, kalian itu nggak bisa konsisten nih dari dalam dirinya karena mungkin susah ya atau sulit buat, konsisten dalam minum vitamin gitu. Oke, selanjutnya itu nih, kalau misalkan dalam jaga daya tahan tubuh, menurut kalian manakah yang kalian pilih nih ya, mengonsumsi obat-obatan herbal atau justru obat-obatan modern? Mungkin dari Kak Raihan terlebih dahulu? Modern sih. Obat-obatan kalau boleh tahu apa nih Kak alasannya nih? Alasannya sih mungkin apa ya? Mungkin ini biasnya aku juga sih. Jadi nggak 100% objektif. Jadi mungkin kayak sudah ada riset yang lebih banyak terhadap obat-obat modern sih gitu. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan dari Kak Adi mungkin? Ya, saya juga modern. Alasannya ya kurang lebih sama dengan Mas Raihan, dan selain itu juga kebetulan orang tua ngajarinnya minum obat modern. Maksudnya mereka ngasih sayanya obat modern, jadi ya udah saya terimanya begitu. Oke, baiklah. Kalau dari Kak Tania bagaimana nih, Kak? Saya sama seperti mereka, saya juga mengonsumsinya obat modern karena saya lebih percaya aja sama obat-obat yang di zaman sekarang daripada obat-obat herbal, dan itu lebih bereaksi di badan saya itu lebih bagus daripada saya mengonsumsi obat-obat herbal, seperti itu. Oke, jadi menurut, teman-teman sekalian di sini, kalau buat untuk menjaga daya tahan tubuh, kalian tuh lebih memilih untuk mengonsumsi obat-obatan modern, mungkin karena kredibilitasnya juga lebih terjaga dan mungkin lebih ampuh dari, buat badan kalian, seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin kita lebih mendalam lagi nih, kita geser soal pengalaman dengan, produk tolak angin madu nih. Menurut kalian nih, alasan apa sih yang menjadi, utama gitu, kalian nggak mau mengonsumsi produk tolak angin madu atau mungkin nggak mau coba tolak angin, atau mungkin kalian nggak tertarik gitu? Kalau boleh tahu alasannya kenapa? Nah, mungkin dari Kak Tania terlebih dahulu. Ya, kalau saya Eee, kurang tertarik aja sih karena kalau saya tuh kalau misalnya misalnya sakit sakit gitu ya, misalnya sakit masuk angin atau apa, saya benar-benar nggak nyari itu. Saya lebih percaya sama resep-resep yang ada di apotek, bukan harus ke dokter juga ya, cuman saya lebih lebih pilih untuk ke apotek cari obat yang memang pasti gitu kalau menurut saya. Yang emang udah ada resepnya atau memang udah diuji, bagusnya gimana, seperti itu sih. Makanya saya menolak untuk memilih minuman herbal tolak angin ini. Oke, baiklah. Kalau untuk dari Kak Raihan sendiri bagaimana nih, Kak? Kalau aku sih kenapa nggak pakai tolak angin itu mungkin takut muntah kali ya. Maksudnya, apa dari baunya tuh aku udah takut gitu sih. Jadi mungkin salah satu kontributor kenapa aku nggak pakai tolak angin terbesar sih itu takut muntah. Sama kalau sakit kayak masuk angin sih mendingan aku istirahat aja, bed rest. Oke, baiklah. Jadi Kak Raihan ini lebih percaya buat istirahat ya dibandingkan, mengonsumsi obat-obatan herbal. Tapi Kak, kalau misalkan disuruh pilih, istirahat atau mengonsumsi obat-obatan modern, Kak Raihan lebih milih mana nih, Kak?
Tergantung sih, maksudnya sakitnya tuh separah apa gitu. Kalau cuman sakit ringan sih sebenarnya selama itu bisa di-manage ya, ya aku lebih milih istirahat dulu sih daripada langsung lari ke semuanya obat Panadol atau apa gitu. Jadi berdasarkan level sakitnya ya, Kak, ya. Mm. Oke, selanjutnya mungkin dari Kak Adi bagaimana nih, Kak? Alasan Kakak nggak mengkonsumsi atau nggak tertarik nih buat konsumsi produk tolak angin madu? Kalau saya ya nggak beda jauh sama Mas Rehan, mungkin dari baunya saya kurang suka, dan terus ya nggak pernah diajarin juga sama orang tua saya. Orang tua saya selalu membiasakan kalau sakit ya udah dikasih obat-obatan yang ada di apotek. Jadi ya dikasih obat sama istirahat juga mungkin. Oke, kalau gitu nih, menurut perspektif kalian nih, walaupun kalian belum pernah coba, khasiat apa sih yang kira-kira ada di dalam tolak angin madu dan apa yang mereka tawarkan soal khasiatnya? Mungkin dari Kak Tania terlebih dahulu. Oke, baiklah. Mungkin ada kendala dari Kak Tania, mungkin kita bisa lanjut dulu ya ke peserta lainnya. Dari Kak Raihan, bagaimana menurut Kak Raihan gimana? Mungkin yang aku bisa kira-kira itu ya, mungkin kayak bisa menjaga sih ya, menjaga suhu tubuh atau biar tetap hangat, mungkin kayak bisa menghilangkan masuk angin gitu sih mungkin. Oke, kalau dari Kak Adi bagaimana nih Kak? Khasiat apa sih yang ditawarkan oleh produk tolak angin madu yang setahu Kakak gitu? Saya biasanya lihat kerabat saya minumnya kalau lagi mabok dalam perjalanan. Jadi mungkin ada hubungannya dengan itu, yaitu menjaga supaya apa ya, tidak supaya cepat pulih dari pusing gitu mungkin. Oke, baiklah. Dari Kak Tania, apakah Kak Tania sudah bisa menjawabnya? Sudah ya? Sudah Oke, kedengaran suara saya? Ya, ya baik. sudah terdengar jelas Kak. Hmm. Kalau menurut saya ya, yang saya ketahui saja, kalau tolak angin yang pastinya untuk orang yang masuk angin, karena sesuai dengan nama mereknya dia ya. Tapi selain itu, kalau misalnya khasiat-khasiat yang lain, mungkin sesuai dengan sama jawaban sebelumnya, mungkin kalau ada orang yang mabuk, itu juga bisa pakai tolak angin gitu. Atau mungkin kalau ada teman saya yang kayak cuman sakit pilek atau batuk aja, mereka pun minum tolak angin katanya bisa sembuh gitu. Cuman itu kan dari review mereka ya, bukan dari review saya sendiri. Itu sih yang saya ketahui. Oke, baiklah. Nah, kalau misalkan menurut kalian tadi khasiatnya kayak dari teman saya tuh katanya ini, bisa buat masuk angin, bisa buat ngilangin mabok perjalanan, dengan range harga 3.000 sampai 3.500 per sasetnya nih, menurut kalian nih, harga yang ditawarkan tolak angin madu tersebut tuh sesuai nggak sih dengan khasiat yang tadi kalian sebutkan? Mungkin dari Kak Adi terlebih dahulu? Untuk harga 3.000 mungkin menurut saya lumayan terjangkau sih, karena setahu saya obat Cina yang kemarin saya beli itu harganya agak lumayan mahal sih kayaknya. Jadi ya untuk 3.000 untuk apa yang ditawarkan berdasarkan yang saya baca di iklan sih sudah worth it. Udah worth it ya? Oke, mungkin selanjutnya dari Kak Raihan. Menurut Kak Raihan ini udah sesuai belum harganya dengan khasiat yang ditawarkan? Kurang lebih sih sudah sesuai sih ya. Mungkin kan kayak bisa lihat dari pemakaiannya juga, bisa pas kayak travel mungkin atau pas lagi ke alam atau apa. Jadi dengan harga 3.000 sampai 3.500 itu udah sepadan sih harganya. Oke, baiklah. Dari katanya bagaimana nih, Kak? Saya sama seperti yang lain, harganya sudah cukup terjangkau ya dengan harga 3.000, tapi khasiatnya tuh banyak banget yang ada di tolak angin. Kalau misalnya memang khasiatnya benaran seperti itu ya, dengan harga 3.000 itu itu sangat terjangkau sih kalau menurut saya. Seperti itu.
Oke, jadi kalau misalkan bisa saya simpulkan bahwa dengan harga 3.000 sampai 3.500 per saset itu udah cukup worth it ya, udah cukup sesuai dengan khasiat yang mungkin Kakak-Kakak tahu dari iklan atau mungkin dari teman dan mungkin perspektif Kakak itu udah sesuai banget. Terlebih lagi dia juga udah bisa dibawa kemana mana jadi praktis saat kita mau pergi, terus kita juga kalau misalkan ada acara itu gampang banget gitu buat dibawa kemana aja. Oke, selanjutnya ini, kita masuk lagi lebih lanjut soal pengalaman yang kurang menyenangkan nih. Itu pertama, ada nggak sih pengalaman, dari kakak-kakak sekalian yang kurang menyenangkan atau pengalaman buruk selama, kalian tuh mengonsumsi obat-obatan herbal? Oke, boleh mungkin tadi kan kalian sebutin sebelumnya kalau kalian udah pernah cobain obat-obatan herbal kan. Menurut kalian ada nggak sih pengalaman buruk dari Kak Raihan, boleh? Mungkin ini ya, rasanya itu kebiasaan tuh kebanyakan pahit sih. Jadi Ah. pas masuk mulut tuh rasanya nggak enak. Oke, jadi dari segi rasa ya, yang rasanya kayak kurang enak. Oke, mungkin dari Kak Adi ini dari segi apa nih, Kak? Atau mungkin punya pengalaman lain soal apanya nih, Kak? Ya, saya nggak beda jauh sama Mas Raihan tadi. Dari segi rasa, bahkan dulu pernah saya, eh, ya kan kebetulan saya lagi DBD dulu terpaksa minum obat Cina dan tuh malah bikin tambah mual. Dari udah pusing, malah tambah mual. Cuman ya, mungkin itu efektif. Mungkin. Oke, mungkin kalau boleh tahu nih ya, Kak Adi ini, masih mengonsumsi atau enggak nih, Kak, obat-obatan Eh, herbal? semenjak semenjak sembuh dari DBD sudah tidak. Apalagi saya oper obatnya ke orang yang lebih butuh. Oke, baiklah. Mungkin dari Kak Tania, apakah Kak Tania itu punya pengalaman yang buruk nih dengan produk atau obat-obatan herbal? Eee, sama seperti yang lain, mungkin yang namanya obat herbal pasti itu rasanya nggak enak gitu ya. Paling pengalaman buruknya, saat saya waktu sakit gigi kan ya, saya minum obat herbal itu, eee, emang sih jadi kayak efeknya itu jadi kayak sakit banget, cuman, setelah itu ya sembuh. Cuman efek samping mungkin efek sampingnya itu sangat keras banget ya, jadi bikin bikin kepala jadi sakit banget, cuman setelah itu, saya sembuh gitu, udah nggak ada rasa sakit lagi, kayak itu sih mungkin. Kalau boleh tahu Kak Tania masih nggak sih konsumsi obat-obatan herbal? Kadang-kadang iya, karena, kadang-kadang obat-obat herbal itu sangat, berpengaruh di tubuh saya gitu, maksudnya ampuh lah gitu kalau, di penyakit beberapa penyakit gitu. Oke, mungkin kita mundur sedikit nih ke Kak Raihan. Kak Raihan ini sendiri masih nggak sih mengonsumsi, obat-obatan herbal? Masih sih, terutama kayak yang tadi dibilang pas sariawan itu pakai bubuk itu. Jadi pakai obat itu lebih lebih cepat sih redanya. Oke, jadi walaupun rasanya nggak enak, tapi cepat reda sembuhnya ya. Oke, baiklah. Jadi kalau menurut kalian nih ya, menurut perspektif kalian, apakah masih ada hal-hal yang kurang atau justru perlu diperbaiki dari produk tolak angin madu ini? Dan apa mungkin saran atau harapan untuk produk tolak angin madu ke depannya? Mungkin dari Kak Adi terlebih dahulu? Saran mungkin menurut saya, untuk harga sih udah bagus ya. Ya mungkin lebih, ya semoga saja lebih, kalau bisa sih mungkin rasanya baunya dibikin agak kurang enak mungkin. Saya. Oke, baik. Oke, baiklah. Kalau dari Katanya bagaimana nih, Kak? Saran ya, mungkin dari segi packaging mah udah oke ya, karena itu simple banget, bisa dibawa kemana mana juga gitu kan. Mungkin dari ini maksudnya telur angin madu itu jadi ada rasa madunya gitu ya? Produk tolak angin madu itu adalah yang cair, Kak. Oh gitu, oke. Mungkin, mungkin bisa diganti dengan maksudnya dengan variasi ada rasa atau gimana, mungkin jadi kayak anak-anak atau apa, jadi nggak terlalu enak gitu, minum tolak angin gitu kan, mungkin menurut saya sih. Cuman dari segi, harga atau packaging gitu dan khasiat yang emang diberikan yang katanya banyak khasiatnya itu kalau misalnya bisa bermanfaat itu sudah oke gitu, dengan harga yang segitu ya. Oke. Mungkin terakhir dari Kak Raihan nih, bagaimana, Kak? Eh, Kurang lebih sih sama ya. Salah satu evaluasi yang paling besar itu dari segi rasa dan aroma supaya nggak bikin enak dan menjauhkan
masyarakat gitu ya. Mungkin sama lagi ini ada juga dari mungkin backup dari riset-riset supaya apa ya, orang-orang yang masih beranggapan bahwa obat tradisional itu meragukan atau apa-apa itu akan berkurang, dan supaya apa ya, obat tradisional itu diakui juga. Oke, baiklah. Ini bakal menjadi pertanyaan dari sesi FGD kita kali ini. Dan sekiranya saya bisa simpulkan bahwa kalau peserta FGD ini lebih memilih untuk mengonsumsi obat-obatan modern, mungkin karena faktor keluarga atau mungkin lebih pengaruh dalam tubuh kalian ya. Terus kalau misalkan evaluasi atau saran untuk produk tolak angin madu atau mungkin obat-obatan herbal lainnya juga adalah sama ya, yaitu mengenai rasanya nih, rasanya yang cukup strong, cukup kuat, yang ngebuat kita tuh jadinya lebih sulit gitu buat menerima aromanya gitu. Baiklah, tapi sebelum mengakhiri FGD kali ini, saya izin untuk mengabadikan momen ini dengan foto bersama ya. Untuk itu boleh rekan dokumentasi yaitu Kak Angelina Siaan untuk bantuan screenshot-nya. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, boleh aku hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, Oke. sekali lagi kali ya. Ya, sebentar ya. 1. Bentar. Baiklah. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Angelina. Untuk itu kami sangat berterima kasih pada hadirin sekalian karena sudah berpartisipasi dengan aktif dalam menyampaikan pendapat serta opini kalian masing-masing. Kami juga bersyukur sekali karena saudara-saudari sekalian bisa menyempatkan waktunya nih buat hadir secara virtual di FGD kali ini. Diharapkan dengan adanya diskusi kali ini terdapat insight-insight yang bakal membantu memaksimalkan penelitian yang kami lakukan. Sebelumnya saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian. Saya selaku moderator dan teman-teman lainnya pamit undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.